Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah saudara, sebelum melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta yang terkasih, Bapak Pendeta David Sebuah, saudara, bahwa bicara tentang mujizat kesembuhan. Untuk menerima mujizat kesembuhan, salah satu sarana yang Tuhan perintahkan adalah melalui sarana kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Kenapa bicara tentang perjamuan kudus dan minyak urapan? Karena pada saat perjamuan terakhir adalah Supper, Tuhan Yesus mengangkat roti dan anggur dan Tuhan Yesus berkata, ini adalah benar-benar tubuh dan darah. Ini bicara tentang benar-benar makanan dan minuman. Jadi ketika saudara dan saya makan, bicara tentang roti tubuh Tuhan Yesus, ketika kita minum anggur darah Tuhan Yesus, kita sementara menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Artinya apa? Kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Saya mau bilang saudara, janji firman Tuhan, doa kita ada kuasa. Sama-sama bilang sama saya, doa saya ada kuasa. Nah, saya mau bilang saudara, kalau saya menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita, maka doa kita ada kuasa, di mulut kita ada kuasa. Saya doa saudara dan saya, setiap kita doa kita ada kuasa. Sama-sama bilang sekali lagi sama saya, doa saya ada kuasa. Amin. Saya doa, siapapun yang sakit, saudara doa, saudara sembuh hari ini, katakan amin. Saya doa, saudara yang hutang-hutang, saudara sembuh, saudara diberkati, hutang-hutang lunas, katakan amin. Amin. Saya doa, saudara yang berdoa, yang jomblo, belum kelihatan banget udah jomblo tingkat lemes sudah. Saya mau bilang ada waktu Tuhan, amin. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, ketika kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita, maka di mulut kita ada kuasa, di tangan kita ada kuasa, doa kita ada kuasa, katakan amin. Dan saya mencatat di sini saudara, ini bicara tentang kuasa yang besar. Sama-sama bilang sama saya, kuasa yang besar. Sama-sama bilang sama saya, kuasa yang besar. Amin. Sejalan dengan Wahyu 6 ayat 5 sampai 6 saudara, yang bicara tentang bahwa di akhir zaman, saudara baca ayat yang kelima, di akhir zaman bicara tentang ada masa-masa sukar. Di akhir zaman adalah bicara tentang situasi yang tidak mudah. Tapi ayat yang ke-6 mengatakan bahwa apa yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Artinya apa? Saya mau bilang saudara, kita yang hidup di akhir zaman, dunia mungkin boleh tidak mudah, dunia mungkin boleh sulit, dunia mungkin berat, dunia mungkin boleh penuh dengan tantangan. Tapi saudara dan saya diurapi, kita generasi minyak anggur, kita tidak dikalahkan dunia, tetapi bersama dengan Tuhan kita akan melihat kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi saya mau bilang saudara, di akhir zaman pastikan apa? Selalu menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Pastikan saudara dan saya jangan sampai tidak ada minyak di atas kepalamu, selalu dalam pengurapan Tuhan. Supaya apa saudara? Sekalipun dunia makin hari makin jahat, sekalipun dunia makin hari makin mengerikan, saudara dan saya akan tetap punya hidup yang luar biasa. Oleh kehidupan yang luar biasa, nama Tuhan yang dipermuliakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Boleh sama-sama angkat tanganmu, ikuti doa saya sama-sama dengan keras, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, di akhir zaman kami yang diurapi menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, kami tidak dirusakkan, hidup kami luar biasa. Haleluya. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan Ibu Pendeta Daryati Pariaji, saudaraku, berbahagialah saudara hari ini. Doa saudara pasti Tuhan jawab, amin. Percayalah saudaraku, malam hari ini Tuhan berikan kado Natal yang terindah, amin. Percayalah malam hari ini, apapun sakit penyakitmu Tuhan sembuhkan, amin. Percayalah malam hari ini, saudara pulang, nama saudara tercatat di surga. Suatu hari kelak akan diundang pesta di surga. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara, kita merayakan Natal. Kenapa? Karena perayaan Natal itu penting. Kenapa perayaan Natal penting? Karena perayaan Natal adalah perayaan. Natal adalah sesuatu yang sangat indah. Natal adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Natal adalah mujizat. Allah datang ke dunia, Allah menjumpai manusia, Allah menyelamatkan manusia. Itu sebabnya tidak ada yang lebih penting selain Yesus. Amin. Maka hari ini siapapun saudara yang menerima Yesus, saudara pasti diselamatkan. Katakan amin.
Maka kenapa Natal itu penting? Sebab tanpa Natal tidak ada keselamatan. Tanpa Natal tidak ada kepastian. Tanpa Natal tidak ada pengampunan. Tanpa Natal tidak ada hidup kekal. Maka Natal itu penting. Kenapa Natal itu penting? Yang pertama, karena Natal membawa keselamatan bagi kita semua. Maka hari ini percayalah, Tuhan selamatkan saudara, Tuhan selamatkan keluarga saudara, Tuhan selamatkan pekerjaan saudara, Tuhan selamatkan ekonomi saudara, Tuhan selamatkan seluruh hidup saudara. Amin. Yang kedua, kenapa Natal itu penting? Karena Natal membuktikan Allah mengasihi kita. Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Maka hari ini Tuhan mengasihi saudara. Apapun latar belakang saudara, apapun masa lalu saudara, Tuhan mengasihi saudara. Amin. Dia mengasihi saudara dengan kasih yang besar. Dia mengasihi saudara dengan kasih yang sempurna. Dia mengasihi saudara dengan kasih yang abadi, kasih yang kekal, kasih yang tidak pernah berhenti, kasih yang selalu menyertai kita semua. Amin. Yang ketiga, kenapa merayakan Natal itu penting? Karena Natal itu saudara membuktikan bahwa Tuhan akan berkorban bagi kita semua. Hari ini saudara terima tubuh dan darahnya, maka percayalah dosa saudara diampuni. Amin. Hari ini terima pengampunan Tuhan dan percaya apapun doa-doa saudara Tuhan pasti kabulkan. Dan yang keempat, yang terakhir, kenapa Natal itu penting? Karena Alkitab berkata, Yohanes 1 ayat 12, semua yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Maka hari ini saudara adalah anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, percayalah apa yang saudara minta Tuhan kabulkan. Amin. Sebagai anak-anak Allah, Tuhan pasti jaga saudara, Tuhan pasti pelihara hidup saudara. Amin. Dan sebagai anak-anak Allah, kita penuh kuasa. Apapun sakit penyakit kita, Tuhan pasti sembuhkan. Amin. Maka hari ini percayalah, Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti berkati saudara. Dan sebentar pendeta David Sumual akan menyampaikan tentang kesembuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu diberkati hari ini. Angkat tangan yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu disehatkan Tuhan. Yang sehat hari ini angkat tanganmu. Katakan, aku percaya, aku sehat, aku diberkati, aku percaya, aku sembuh dari sakit penyakit. Amin. Haleluya. Dialah Yehova Rafa itu. Dialah Allah yang menyembuhkan. Alkitab berkata dalam Yesaya 53 ayat 4, Dia yang telah menanggung penyakit kita, Dia yang telah memikul penderitaan kita. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Namun oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Siapa yang mau sembuh hari ini? Siapa yang mau sehat hari ini? Siapa diberkati Tuhan? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Darah Yesus mengalir dari luka-lukanya untuk menyembuhkan sakit penyakit saudara dan saya. Darah Tuhan Yesus sudah membayar harga yang lunas buat sakit penyakit kita semua. Maka hari ini kita selalu percaya mujizat kesembuhan setiap hari. Amin. Tidak terhitung banyaknya di gereja TBS Indonesia yang mengalami kesembuhan yang ajaib. Tidak terhitung banyaknya yang mengalami kesembuhan mujizat. Ketika terima tubuh darah Yesus, diurapi dengan minyak, mujizat terjadi. Amin. Yang sakit jantung sembuh, yang sakit ginjal sembuh, yang sakit paru-paru sembuh, yang sakit diabetes sembuh, yang sakit kanker tumor sembuh secara ajaib, secara mujizat. Dan kami mengalami sebagai hamba Tuhan
mendoakan banyak orang-orang mengalami mujizat oleh kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus, bilur-bilur darah Yesus benar-benar menyembuhkan. Tuhan Yesus adalah sumber kesembuhan itu, sumber kekuatan bagi saudara dan saya. Dialah sumber kekuatan bagimu, dialah sumber kesembuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan segala sakit, penyakit, dan kelemahan kita semua. Melalui tubuh dan darah Yesus, kita dapat mengalami kesembuhan mujizat setiap hari. Amin. Maka rajin selalu perjamuan kudus, 3 kali sehari perjamuan kudus. Tuhan yang sudah menanggung sakit penyakit kita dan kelemahan saudara dan saya. Untuk mengalami kesembuhan mujizat ini, kita harus memiliki iman dan percaya penuh kepada Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan kita. Inilah sikap hati orang percaya. Ketika kita menerima tubuh darah Yesus, menerima tubuh darah Yesus dengan percaya, menerima pengurapan minyak urapan kepada diri kita. Tuhan yang menyembuhkan dengan kuasa darahnya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Firman Tuhan katakan, penyakit kita lah yang ditanggungnya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus, menerima kuasa tubuh darah Yesus, menerima kuasa minyak urapan. Saudara dan saya, dengar baik, inilah kunci saudara mengalami segala kesembuhanmu. Amin. Kita mengalami kesembuhan kita. Engkau harus percaya sekarang, Tuhan Yesus dapat menyembuhkanmu saat ini. Amin. Siapa yang sakit hari ini, malam hari ini, melalui mimbar ini sebagai hamba Allah, saya mau katakan dari mimbar ini, jadilah engkau sembuh. Pulang dari tempat ini sembuh, pulih secara ajaib mujizat apapun sakit penyakit saudara di sana. Yesus yang memikul kelemahan kita serta menanggung segala sakit penyakit kita. Yesus telah menyelesaikannya semua di atas kayu salib. Darah Yesus adalah darah yang penuh kuasa. Darah Tuhan Yesus, darah yang penuh kuasa. Hanya darah Yesus Kristus yang dapat menyembuhkan sakit penyakit kita hari ini. Seperti ada tertulis, Dia yang mengampuni segala kelemahan kita, Dia mengampuni segala kesalahan saudara dan saya. Dia telah menyembuhkan sakit penyakitmu, Dia telah menebus hidupmu dari lubang kubur. Bahkan Dia telah memahkotai engkau dengan kasih, setia dan rahmat-Nya sepanjang masa. Maka saudaraku dikasih Tuhan, kita dapat meminta kesembuhan kepada Tuhan Yesus dengan iman kita percaya kepada Tuhan. Saudara harus menerima kesembuhanmu dengan ucapan syukur malam hari ini. Imanmu sangat berperan dalam kesembuhanmu. Sekali lagi saya katakan, imanmu sangat berperan dalam kesembuhanmu. Markus 9:23, jawab Yesus, katamu jika kau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Artinya apa? Jika engkau dapat percaya dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya kepada Yesus. Semua mujizat pasti terjadi. Oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Doa dengan pengakuan iman secara pribadi kepada Tuhan Yesus sangat penting. Karena firman Tuhan katakan, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan mengampuni dia, dosanya diampuni jika dia berbuat dosa. Artinya, jika engkau mengakui dosa dengan imanmu secara pribadi di hadapan Tuhan, maka dosamu akan diampuni Tuhan. Bahkan orang sakit harus didoakan dengan minyak. Firman Tuhan katakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah memanggil para penatua jemaat supaya mendoakan dalam nama Tuhan Yesus dengan mengoleskan minyak. Artinya apa saudara? Yesus Kristus yang diurapi, Dia adalah sumber kesembuhan itu. Sebuah cerita yang mengatakan seorang sakit kusta datang kepada Yesus meminta kesembuhan. Dia sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkannya. Dia katakan, Tuhan, jika Tuhan dah mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kemudian Yesus menjamah orang itu dengan belas kasihan. Dia berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga orang itu menjadi tahir. Siapapun saudara malam hari ini yang datang percaya kepada Yesus, dapat datang dengan percaya Tuhan Yesus akan menyembuhkanmu.
Tuhan Yesus memulihkan saudara. Apapun sakit penyakitmu, oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus, engkau menjadi sembuh. Amin. Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada hambanya yang diurapi, Pendeta Marcel Sairang, untuk menyampaikan kebenaran kuasa tubuh darah Yesus, kuasa minyak urapan. Demikian firman Tuhan. Silakan Bapak Marcel Sairang.